Cuma aku kalem ya, beda. Tapi kamu kok nggak lucu ya? Mamanya lucu. Tapi cantik. Ya. Usia belum remaja, dewasa itu sempat ngambek, berantem, pernah kabur juga, marah-marah. Katanya mama itu kelihatannya galak. Iya. Tapi kalau dilihat di TV lucu. Oh, Aku gitu. ngekos dari aku SMA. Aku nggak dari aku SMP, malah SMP, SMA sampai aku lulus, aku sampai kerja 4 tahun aku nggak tinggal sama mama baru-baru ini. Karena kan mama yang hidupin aku, mama yang ngebiayain aku sampai sekarang gitu. Sebenarnya aku setuju mama nikah lagi, tapi nanti Nanti. nunggu aku nikah. Oh gitu. Sore ini kedatangan wanita cilik. Dia adalah seorang putri Mpok Eli yang selalu melucu di depan kita. Tadi pagi kita ketemu Mpok Eli. Sekarang ketemu putrinya yang konon katanya sudah mulai gede dan konon katanya sudah mau kawin, benar apa enggak? Kita ulik aja putrinya Mpok Eli. Kita tanya-tanya mengenai kehidupan mamanya, kita tanya kenapa sih mamanya seperti itu, dapat berondong terus. Ya, kalau mungkin ini jadikan pelajaran buat putri-putri Indonesia yang lain-lainnya apabila mempunyai mama yang kawin dulu, apa sih penyebabnya apa, kemudian terus terjadi apa di keluarga. Nah itu bukan merupakan sumber-sumber informasi yang tidak baiklah dilakukan oleh para wanita-wanita Indonesia yang lainnya. Iya. Apa kabar ini Mama Mpok Eli lagi di mana saat ini? Lagi istirahat di mana dia? Lagi istirahat di villa. Oh di villa. Ya. Apa kabar? Namanya Ulfi Damayanti. Apa? Hampir sama kayak pelawak Ulfa Damayanti ya? Iya, karena yang aku tahu sedikit ya, karena dulu tuh mama pernah ditanya juga di wawancara kenapa namanya Ulfi Damayanti. Betul. Karena dulu tuh ada artis zaman dulu namanya Ulfa Damayanti. Mama ngefans kali ya. Iya. Ulfa kalau nggak salah dia lucu ya orangnya. Iya, cuma aku kalem ya, beda. Tapi kamu kok nggak lucu ya? Mamanya lucu. Tapi cantik. Ya. Amin. Jadi seneng nggak mamanya namanya Mpok Eli Sugigi? Seneng lah, karena kan kalau dari ngelihat karakternya dari luar sih, kalau mama kelihatannya galak ya, gitu. Galak, cuma ada lagi posisi lucu gitu. Seneng lah kalau misalkan punya seorang ibu orang tua Mpok Eli Sugigi gitu. Ya bener nggak mama kamu tuh sampai 4 kali kawinnya dengan yang jauh lebih muda dari mama kamu, bener nggak? Bener banget. Loh, terus kamu papanya yang asli yang pertama? Iya. Kok ada asli sama emang ada nggak asli? Ada palsu ya? Iya, soalnya Kamu papa asli? iya. Maksudnya apa sih papa asli? Papa asli maksudnya papa yang emang ada keturunan gitu. Kalau sebelumnya kan mama punya suami kan emang gak dikasih keturunan gitu. Belum ada anak gitu lah maksudnya. Papa tiri lah ya. Iya, papa tiri. Itu gitu. gimana tanggapannya punya sosok seorang ibu yang sering nikah, bukan sering ya, mungkin kebetulan dikasih jodohnya gitu ya sama Tuhan. Dikasih jodohnya pendek ya tahunnya. Tapi sama berondong. Ada beban hidup nggak sih? Beban hidup waktu awal-awal usia belum remaja, dewasa itu sempat ngambek, berantem, pernah kabur juga, marah-marah gitu. Karena emang kalau anak perempuan itu pastinya kalau respon punya orang, biasanya kan kita ngelihat kayak entah itu papa tiri, itu ibu tiri, kan ngelihatnya itu orang luar gitu kan. Jadi kayak orang tua kita tuh mau direbut gitu tanggapan sebagai anaknya. Kalau anak perempuan sih rata-rata gitu, karena aku punya abang. Kalau abang aku tuh lebih cuek.
cuek. Cowok, ya. Jadi kalau misalkan mama nikah ya udah. Cuma kalau aku tuh tipikalnya pemikir, nah ke depannya gimana. Terus kan aku juga perempuan. Terus nanti kan aku dewasa punya calon. Kalau misalkan mama nikah, kayak nikah lagi cerai kan pasti kan malu gitu. Kalau backgroundnya dilihatnya gitu. Oh gitu. Tapi saya pernah tahu ya. Konon katanya kamu anak perempuan yang jadi rebutan papa mama waktu Iya. itu. Kenapa sih jadi rebutan tuh akhirnya kamu ikut mama kamu? Tadinya kan Ikut papa. Coba kamu ceritain apa sih yang terjadi? Iya, karena waktu itu kan di usia aku sih kalau memori kecil aku emang aku tuh agak mau menghilang sedikit demi sedikit karena menurut aku itu memori kecil sedih gitu loh. Jadi itu mau aku lupain. Cuma yang aku inget itu tuh di kelas aku 4 SD itu atau 3 SD itu masih bareng-bareng ayah aku sama mama. Jadi satu rumah Masih baik-baik aja. Nah, waktu aku kelas 5 itu udah pisah tuh. Cuma karena aku anak perempuan satu-satunya, jadi tuh direbutin. Entah itu papa kan sendiri gitu, nggak ada yang ngerawat. Terusnya mama mungkin mau karena mungkin dilihat backgroundnya kalau anak perempuan itu harus sama ibu gitu kan. Cuma aku satu sisi ngelihat ayah aku tuh sendirian, kasihan gitu kan. Akhirnya aku memutuskan oh yaudah deh aku tinggal sama ayahku dulu. Nanti kalau emang ayahku memutuskan untuk menikah, aku baru balik ke mama gitu. Apa alasannya perceraian? Karena KDRT atau karena sering ribut? Karena apa? Apa sih yang menyebabkan perceraian? Sebenarnya aku nggak terlalu tahu ya kalau misalkan mama cerai itu kenapa. Cuma aku emang denger aja dari media yang mama menceritakan. Cuman kita kan nggak bisa ngelihat dari satu sisi. Tapi waktu itu kan kamu kelas masih 4, kecil, kelas iya. 4 kan udah ngerti kejadian di rumah pasti tahu lah. Kan cuma memori aku tuh emang kecil itu emang aku sengaja udahlah itu kan buruk gitu kan, jadi aku emang ngelupain aja gitu kan. Iya, jadi yang aku tahu emang katanya itu ada kekerasan gitu dalam rumah tangganya mama dan papa gitu kan. Akhirnya bercerai. Dan yang aku tahu sebenarnya bukan KDRT aja, yang aku tahu itu papa, kan aku tinggal sama mama papa nih, pasti kan papa juga cerita dong gitu kan. Kan kita juga nggak bisa ngelihat dari satu sisi aja. Kalau dari satu sisi papa tuh maunya punya ibu atau ibu anak-anak itu yang di rumah, yang nggak bekerja ibu rumah tangga. Nah kalau mama kan tipikalnya dulu kan kita kan bukan dari keluarga orang yang punya gitu kan, yang pekerja keras, sedangkan mama itu punya tekad yang pengen ngebahagiain bukan ngerubah sih, mau ngebahagiain ibunya, nenek lah, mau ibunya kayak mau naikin haji, mau ngebangun rumah. Jadi tuh cita-cita papa sama keinginan papaku sama keinginan mama tuh beda gitu. Jadi yang aku tahu dari dua sisi, kalau papaku tuh maunya jadi istri ada di rumah. Cuma kan kalau penghasilan dari papaku kan ya udah secukupnya, sederhana gitu kan, kayak gitu. Nah mungkin ada kekerasan, namanya ekonomi pasti kan ada kekerasan, pasti kan ada menimbulkan kayak gitu. Yang aku tahu sih dari dua sisi gitu. Sudah berbeda visi dan misi ya. Iya, kayak gitu. Tapi tadi sempat ngomong nih, katanya mama itu kelihatannya galak. Iya. Tapi kalau dilihat di TV itu lucu. Kalau ya. Sebenarnya gimana sih sosok Mpok Eli sendiri itu? Ya, di mata Ulfi. Galak ya, karena galaknya itu tegas ke anak-anak sih gitu kan. Kayak misalkan jangan ini, jangan itu, main kesini jangan gitu kan. Gitu sih ya. Aku tahu pasti ketakutan orang tua ke anak perempuan ketat banget sih gitu kan. Cuma kalau prinsipnya aku, walaupun aku belum berumah tangga, kan aku juga punya teman-teman yang kenal orang tuanya. Kalau aku dulu aku punya keinginan kalau aku nanti berumah tangga punya anak, jangan terlalu kekang anaknya. Karena semakin dikekang dia semakin bandel di luar gitu. Kamu dulu dikekang enggak? Ya sedikit, karena aku tuh sebenarnya tinggal sama mama itu baru-baru ini. Aku gitu. ngekos dari aku SMA. Aku nggak dari aku SMP, malah SMP, SMA sampai aku lulus, sampai kerja 4 tahun aku nggak tinggal sama mama, baru-baru ini. Gitu. Jadi aku udah ngerasain hidup sendiri, ngekos, berjuang gitu kan. Jadi tuh kalau untuk dibilang
dilepas banget. Nih buktinya aku dilepas. Gimana bisa gitu menjaga diri gitu kan, gitu sih. Terus gimana ceritanya kok kamu akhirnya dimenangkan ke mama kamu, akhirnya ke mama kamu, papa kamu terus sendiri atau gimana? Gimana? Pas lagi aku pindah ke mama itu ayah udah nikah, tapi sebenarnya aku sempat tinggal sama ibu tiri dulu. Iya. Karena kan perpindahan sekolah kan nggak langsung gitu kan, jadi harus nunggu kenaikan Kelas berapa kelas itu? 5 kelas 5 SD. Iya. Kamu disayang nggak sama ibu tirinya? Enggak. Oh, berarti bener ya cerita ibu tiri ini ya? Iya. Aku juga bingung kenapa yang dicemburuin tuh aku. Padahal kamu Anaknya, kalau anak tuh nggak ada bekas ya, Iya, gitu. Anak tetap anak gitu, seharusnya ya nggak boleh lah. Apa ya, ibu tiri ngejauhin anak sama papa gitu. Sebenarnya itu sedih sih kalau misalkan. Sebenarnya aku baru kontak-kontakan lagi sama papa tuh baru-baru ini. Sekarang tetap komunikasi tetap dong. Dulu tuh enggak. dari 5 SD itu sampai sebesar Dulu pernah, cuma yang bikin aku sedih itu ibu tiri aku tuh nggak pernah ngizinin aku buat ngobrol sama papa. Jadi aku tuh nggak pernah dapet sosok dari papa tuh dari 5 SD sampai sekarang. Sekarang sama ibu tiri kamu punya anak lagi nggak dia? Udah enak. Oh, berapa? 2 cowok 1 cewek. Dulu nggak suka sama aku karena nggak dapet cewek. Oh gitu. Dulu katanya ya aku kan denger ya, karena aku waktu itu masih komunikasinya sempat dateng jengukin karena kan itu tetap adik aku gitu kan. Dia tuh kesel sama aku, kenapa sih waktu anak kedua itu di USG katanya anak perempuan. cowok. Cowok. Nah itu kan namanya kuasa dari Tuhan kan. Kesel dia. Kesel, kenapa katanya tuh, aku tahu lah gimana kayak kesel kok nggak dapet anak perempuan. Nah di situ kan aku juga nggak bisa, kenapa, kan aku tetap anak gitu kan, dicemburuin. Jadi kalau aku kayak mampir ke rumah nengok itu aku nggak ngobrol sama papa, jadi dilarang. Jadi Terus gimana tuh kalau main? Main ya main aja, nyamperin gitu. ketemu papa. Tapi papa itu nggak ngobrol sama aku karena takut sama istrinya juga. Lu. Jadi Termasuk itu dong apa Suami takut istri ya? suami takut istri. sebenarnya kalau untuk papa takut sama istri itu mungkin ada penyebabnya. Mungkin Apa penyebabnya? yang aku tahu ya, yang ngelihat dari pandangannya mungkin ada ancaman atau ada omongan yang aku nggak tahu, mungkin ya kayak nanti kalau papa deket sama aku mungkin istrinya bakal ninggalin lagi gitu kan, kayak gitu. Jadinya mungkin yang papa rasain mungkin ya udah menjaga rumah tangganya, jadinya ya udah dia ketemu anaknya tapi tanpa harus ngobrol gitu. Jadi aku kalau ketemu itu waktu SMP, SMA sampai aku kerja pun jarang ngobrol gitu. Oh gitu ya? Nggak pernah. Kalau sekarang Ini dulu kan tinggalnya di Jakarta ya, sekarang udah pindah. Oh, di mana tinggalnya Waktu itu sekarang? kan aku sempat nyari-nyari kan sama calon aku karena mau minta restu kan. Oh, kemana tinggalnya papanya? Udah di Jawa Tengah. Oh, Iya. tapi masih WA dong, masih. Iya, tapi istrinya nggak papanya. Oh, lu. Nah, Jadi emang masih dibatasi banget sih. sampai sekarang sih Sampai dibatasi. sekarang aku juga nggak tahu ya sampai kapan padahal gitu. udah dewasa ya. Iya. Nah, tadi bahas-bahas sama calon. Berarti baru apa nih? Tunangan kah atau udah? Baru tunangan secara berdua sih. Oh, Tunangan kalau lamaran kan keluarga. Ya. Tunangan Terus berdua. kapan itu rencana hari bahagianya? Rencananya ya kalau ada jalan sih akhir tahun ini. Kalau misalkan ya kalau untuk nikahnya, untuk lamarannya akhir tahun ini. Cuma kalau untuk nikahnya ya semoga awal tahun. Waktu kalau lamaran, Akhir tahun ini. lamarannya ke mama aja, ke papa juga. Kalau lamaran Ke mama kayaknya ya. Ke kalau mama. sekarang ya, kondisinya ya. Kan. Kalau ke papa nanti takut nggak Iya. diterima gitu. Soalnya sebelum aku ketemu sama calon ini pernah diomongin, papaku pernah ke kosan aku ngomong Dia bilang. kalau misalkan Ufi mau nikah, mau diwaliin, kan aku anak perempuan, pasti kan walinya papa kan. Papa tuh pernah bilang sambil nangis kalau misalkan mau diwaliin jangan ada mama aku. Oh, jadi dia sama istrinya datang waliin Aku, Mama mama waduh, jangan ada di situ. wah, ribet itu. Aku nggak bisa dong. Waduh. Tapi kalau emang Ufi mau diwakilin aja, kan ada biasanya wakil kan. Ya udah minta restu aja datang ke rumah. Cuma tuh
emang sih sampai kapan kayak gini cuma nggak tahu kan. Cuma kalau misalkan aku menuruti keinginan papa, pas ada papa doang di waktu walin aku, mama nggak ada, menurut aku itu nggak bisa, nggak adil, karena kan mama yang hidupin aku, mama yang ngebiayain aku sampai sekarang gitu. Nah itu Kak, masalahnya Rumit ya. para, Rumit. para pemirsa sekalian, janganlah kawin cerai. Iya. Kasihan putrinya, Anaknya korban. luntang-lantung jadi korban perceraian. Juga untuk Mpok Eli, udah cukup jangan kawin lagi gitu dong, kasih tahu. Nah, kalau kamu gimana? Kalau maunya mama kamu kawin lagi atau Iya, sekarang kan lagi sendiri nih. Nah, nanti kalau misalkan Ulfi nikah, terus kakaknya juga nikah, kan mama kan sendiri. Iya, waktu itu kan mama kan pasti banyak dong berita mama nikah mau berondong. Nah, pasti kan jawaban mama di media nih udah hafal banget. Kan Ulfi nikah di bawah sama suaminya. Gitu kan. Sebenarnya aku pengen memotong itu. Kalau untuk anak ke orang tua itu, walaupun anak udah nikah itu akan tetap sebagai anak gitu. Jadi nggak akan ngelupain seorang orang tua walaupun anaknya sudah menikah, apalagi anak perempuan gitu kan. Jadi itu aku kayak agak tersinggung, misalkan waktu itu mama nikah mulu sama berondong kayak nanti kalau mama nggak nikah, Ufi kan udah nikah, nanti mama sama siapa? Sebenarnya itu benar. Kalau sebagai orang tua benar, orang tua itu menikah lagi buat di tuanya gitu kan. Cuma aku yang nggak suka itu nanti kan Ufi dibawa sama suami gitu kan. Cuma kan ya aku akan tetap merawat intinya bakal merawat mama ketika mama sakit atau apa gitu kan, itu sih. Nah kalau untuk kayak menikah lagi mama gimana nih gitu, sebenarnya aku setuju mama nikah lagi tapi nanti nunggu aku nikah. Oh gitu. Ya. Tapi kemudian oke setuju, nanti setelah kamu nikah mama boleh kawin. Maunya gimana, yang berondong lagi atau yang lebih tua? Kalau untuk berondong itu tergantung dapetnya gimana ya mama. Gitu ya. Tapi kalau dari Ulfi nih, kalau kepingin pasangan yang ideal buat mama tuh sosoknya gimana sih? Sosoknya, kalau misalkan ini sebenarnya pesan sih buat mama. Kalau misalkan mama buat Po Eli ya. Kalau mama nikah lagi, suaminya itu misalkan punya pekerjaan, jangan suruh keluar. Jangan suruh masuk ke dunia entertainment, biar dia kerja, biar dia jadi penghasilan sendiri. Karena kalau masuk ke dunia entertainment kayak ikut mama, kayak maksudnya biar dia jadi kepala rumah tangga sendiri. Karena cowok pria kayak misalkan calon suami gitu kan, ya udah gitu, itu penghasilan dia gitu. Kalau mama dunia entertainment, ya udah dunia entertainment gitu. Kalau bisa ya kasih pekerjaan yang emang dia dapat penghasilan. Karena kan biasanya yang aku lihat dari pandangan hampir semua sih, bukan kayak aku ngeliat itu, kayak kawin cerai itu rata-rata dari ekonomi. Terusnya kayak kalau misalkan power istrinya itu lebih tinggi dibanding suaminya, maunya tuh suami itu ikut istri gitu, ikut powernya gitu, ikut dunianya gitu. Kalau menurut aku ya jangan. Kalau emang dia suka dunia misalkan pekerja di kantoran, ya udah kerja kantoran aja gitu. Jadi kan. Maksudnya adalah biar ada dapat income yang pastinya. Walaupun itu penghasilannya segitu aja kan itu usaha dia sendiri gitu sih. Nah itu pelajaran berharga ya. Katanya dia bilang itu perceraian bisa karena perekonomian. Ada juga selain itu karena perekonomian, karena perselingkuhan. Karena hubungan keluarga sama kepada keluarga yang tidak harmonis. Artinya keluarga, kita kawin nih, kita kawin sama keluarganya itu juga kita harus baik dengan keluarga istri, kita harus baik dengan keluarga suami. Nah kalau itu tidak terjadi, itu menyebabkan perceraian. Gitu loh. Terus untuk masalah umur nggak masalah nih, berapa aja nanti? Umur kalau bisa jangan terlalu muda. Walaupun dapat berondong, jangan terlalu jauh sih. Sisinya terlalu jauh. Gitu. Katanya sekarang gosipnya nih, apa? Kamu lagi naksir berondong lagi. Siapa? Satu lawan main itu film apa-apa. Itu benar apa enggak?
Itu menurut aku enggak sih, karena aku pernah ketemu Kak Kiki kan, iya. Kalau kalau yang dimaksud beritanya itu karena aku pernah ketemu, pernah syuting bareng juga, satu acara juga, satu program juga. Emang kamu syuting apa? Waktu itu aku juga punya acara. Oh, punya acara. Jadi satu program sama yang konon. Kak Kiki bintang tamunya, aku waktu itu hostnya. Iya. Tapi konon katanya juga dengar Hah? calonnya Ulfi juga Berondong. Iya. Nah, bener nggak? Iya. Nah, Cuma wah, nggak terlalu jauh. Ini apa? Gen. Enggak, Pak. Tapi aku sebenarnya pengennya malah Beda lebih berapa tahun? dewasa. Beda 3 tahun. Oh, nggak Nggak terlalu jauh. Berondong sih. Iya. Kalau mama kamu kan beda 10 15 tahun, tahun, ya, 18 tahun. Wah, lama. Gitu. Iya. Apakah emang daun muda lebih memikat mungkin ya? Enggak juga sih. Karena mungkin yang dicari karena balik lagi tadi kan kita cerita tentang perceraian gitu kan. Karena menurut aku perceraian orang tua itu korbannya emang anaknya. Jadinya aku tuh termasuk kayak mama kan gampang banget cari pasangan, kenal sana sini. Kalau aku tuh dunianya susah buat cari pasangan Susah gitu. membuka hati. Iya, karena udah ketakutan sama masalah keluarga, trauma karena udah tahu dampaknya. Jadi kalau untuk kayak kayak mau kenalan gini tuh punya rasa takut. Jadi kalau mau kenalan, mau serius nggak? Kalau emang mau serius, aku temuin sama mama gitu. Jadi poin ya. Iya, jadi aku tuh punya mantan itu cuma satu, dan Terus baru yang ini. satu itu juga 4 tahun pacarannya. Lama juga. Cukup lama. Jadi Syaratnya mamanya berat juga. Setelah dia kawin baru boleh cari ya pasangan. Lagi mamanya. Kalau kamu Mamanya kawinnya nikah 3 tahun lagi, ayo nunggu. nunggu, waduh, Makanya tersiksa mamanya udah juga. nyuruh nikah kayaknya udah buruan dah. Iya. Enggak sih, mama waktu itu pernah bilang udah Ufi nikah aja karena mama udah tua. Gitu. Padahal itu ya, saya bilang kalau nikah udah, padahal saya kasih Prabu Oil. Ini apa? Ya tanya mama lah khasiatnya, tanya mama. Kamu nanti kalau nikah kasih ini suami kamu, beres. Ke suaminya. Bukan kamu, suaminya, gitu loh. Oh, berarti kalau sosok pasangan Ulfi sekarang seperti apa? Pasti kan Ulfi ini karena mungkin punya trauma di masa kecilnya ya, maksudnya nggak ingin mengulangi itu di keluarga yang akan Ulfi bangun nanti bersama calon ya. Iya. Itu kira-kira apakah saat ini calonnya Ulfi udah pasangan ideal menurut Ulfi? Kalau kita melihat sosok seseorang aja kan nggak ada yang sempurna ya. Cuma kalau kita balik lagi pasangan yang aku lihat sekarang itu, dia sabarnya sabar banget. Karena kan kalau watak aku kan orangnya Mama mungkin ya. marah gitu, nggak sabaran gitu kan. Nah kalau pasangan aku yang sekarang tuh sabar banget. Cuma kan kita nggak tahu ya, jodoh itu cuma Tuhan yang tahu. Karena kan aku kan posisinya belum menikah juga, entah itu nanti kita putus di tengah jalan gitu kan. Cuma emang sosok yang aku temuin sekarang tuh baik, jujur gitu kan, penyayang juga. Cuma emang yang aku harapkan adalah bentar aku nangis nih. Ya, jangan ikut mama kamu nangis dulu. Ya, gitulah. Pokoknya yang pasangan aku sekarang tuh baik banget sih. Baik Gitu. banget. Cuma emang cobaannya tuh jauh, Ya. jauh banget. Wah, luar biasa sekali nih. Makanya kita ngobrol-ngobrol dengan pasangan suami istri yang bercerai, menyebabkan anaknya juga telantar. Korban. Anaknya juga akhirnya anaknya bercerita mau menangis karena sedih. Jadi para pemirsa sekalian, janganlah niru dalam kehidupan itu, janganlah niru orang yang akhirnya bercerai-berai. Harus mencari cinta sehidup semati, cinta sejati. Jangan seperti Mr. Puisi. Kenapa? Mr. Puisi kan 2 kali udah kawin, berarti kan salah. Dulunya nggak ada kesalahan. Makanya pengalaman ini kita harus berbagi kepada teman-teman sehingga tidak ada lagi perceraian apabila mau menikah, benar-benar yang benar-benar jangan salah pilih. Serius, Gitu. sampai tua gitu. Oke guys, waduh, kelihatannya
kecil-kecil cabai rawit ini ya. Kenapa? Ya kan? Jadi udah dia ingin lebih baik dari mamanya. Iya. Dia tidak mau bercerai-berai. Jadi dia tuh hati-hati sampai umur 27 pun belum menikah. Mungkin kalau untuk wanita udah agak Iya ini kan? ya. Iya, ya seharusnya emang dulu tuh waktu zaman sekolah apa yang nikah umur 24 tahun. Cuma emang punya rasa trauma sama keluarga, kayaknya ntar gitu. Belum Iya. mendapat yang terbaik gitu. Untuk itu mudah-mudahan cerita-cerita di sore yang panas ini bermanfaat dan berguna bagi para pemirsa sekalian. Tirulah yang baik dan hilangkanlah yang buruk-buruk sehingga hidup ini bahagia. Ketika itu kita akan menemukan cinta yang sejati. Iya. Semoga juga Oke guys, tepuk tangan untuk putrinya Mpok Eli. Tapi ngomong-ngomong guys, jangan lupa juga sering-sering nonton Mr. Puisi Mr. Live. Puisi. Karena untuk berikutnya tuh akan ada cerita-cerita menarik mengenai kehidupan, mengenai politik, tentang body, pariwisata, budaya, dan masalah ekonomi. Untuk itu, mari kita berpikir positif. Apa yang telah terjadi, janganlah terjadi lagi. Mudah-mudahan Ulfi ini kehidupannya lebih baik dari mamahnya. Amin. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, and follow Mr. Puisi Live. Tepuk tangan.